Kami undang umat untuk berdiri. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan berbalasan. Di dalam rumah-Mu kami merenungkan kasih-Mu, ya Allah. Dan dipuji di seluruh bumi. Engkau memerintah dengan adil. Biarlah seluruh bumi bersorak gembira. Engkau memelihara kehidupan umat-Mu. Dalam kasih-Mu semuanya tercipta. Engkaulah Allah dari semula sampai selamanya. Nama-Mu yang ajaib kami muliakan. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, Penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan juru selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, Penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala dan juru selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sungguh besar dan memelihara kehidupan dunia. Amin, 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 Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Selamat pagi. Seperti tadi disampaikan oleh panitia, kita pada bulan ini memasuki bulan kasih, yang disebut bulan kasih. Kita akan diingatkan dan kita akan belajar, kita mengingat kembali, melihat betapa besar dan luasnya serta dalamnya kasih Allah
kepada dunia dan kepada kita umatnya. Kasih-Nya yang besar membuat Ia merelakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib di dalam menebus segala dosa kita. Tetapi sayangnya, kasih Allah yang teramat besar itu tidak membuat manusia serta-merta juga mengasihi Allah. Manusia lebih suka untuk mengasihi dirinya sendiri dan menikmati dunia yang dianggap membawa kebahagiaan baginya. Saya sih teringat beberapa saat yang lalu viral dari sebuah konsultasi, ruang konsultasi psikologi, di mana ada seorang pemuda yang gak mau kerja. Lulus sarjana, bekerja sebentar, gajinya cuma 5 juta, untuk ongkos ke kantor dan lain sebagainya, makan, transportasi, habis 4 juta. Dia bilang, saya hanya menikmati 1 juta, buat apa saya kerja? Konsultan dari psikolognya hanya katakan, kenapa kamu berbuat seperti itu? Dia bilang, karena ayah saya yang kasih tahu dari dulu bahwa semua yang dia kerjakan, apa yang dia kerjakan, saya akan kasihkan buat kamu, karena dia anak tunggal, laki-laki. Gak salah kan? Saya mengharapkan kalau bisa saya mati saja, supaya saya bisa menikmati warisannya. Kasih yang begitu besar dari orang tuanya, berjuang mati-matian untuk masa depan dia tanggapi dengan salah. Malah dia sepertinya seolah-olah ingin membunuh ayahnya. Lebih baik mati saja, saya akan segera bisa menikmati kekayaannya dan hidup lebih enak, gak usah susah-susah bekerja. Mungkin kita juga seperti itu. Kita mendapatkan segala keselamatan, sudah dapat selamatnya, kita dapat kasih Allah yang begitu besar, tetapi respon kita seperti apa? Apakah kasih kita yang sudah kita terima begitu besar, kita masih mendahulukan pekerjaan kita saat ada pelayanan, atau saat ada undangan untuk hadir di kebaktian, mendengarkan firman Tuhan, malah kita mikir, hujan, enak di rumah, nanti aja kita bisa dengarkan firman Tuhan lewat YouTube, lewat media. Apakah kita juga akan merubah kasih yang begitu besar dengan meresponnya dengan kasih yang salah? Semoga kita juga tidak melakukan hal yang seperti itu, karena tanpa disadari manusia terjebak pada kasih yang salah seperti itu, yang menjerumuskan dan menjauhkan kita dari Allah yang begitu besar kasih-Nya untuk kita. Mari kita nyanyikan, nikmat dunia menggodaku. Nikmat dunia menggodaku, pasti sia-sia. Ku tak ingin diperbudak oleh harta fana. Yesuslah teladanku di sepanjang jalanku. Yesuslah teladanku di setiap waktu. Wanita, Yesus sudah menghancurkan tiap rantai dosa, agar ku menjadi hamba yang tetap setia. bersama-sama. Yesus
setiap waktu. Pria, di sepanjang siaraku yang menuju sora, akan ku kisahkan jiwa kasih dan rahmat-Nya. Yesuslah teladanku di sepanjang jalanku. Yesuslah teladanku di setiap waktu. Dia akan menyambutku di tempat mulia dan berkata kepadaku, kau hamba setia. Yesuslah teladanku di sepanjang jalanku. Yesuslah teladanku di setiap waktu. Marilah kita mengaku segala dosa kita dengan penuh sesal dan kerendahan hati. Kita mengakui pelanggaran dan perbuatan kita yang melukai hati Tuhan dan menyakiti sesama kita. Ya Allah, ampunilah kami ketika secara tidak sadar kami hidup semakin jauh dari-Mu. Kesenangan dan ambisi pribadi kamilah yang menuntun langkah kami sehari-hari. Sehingga akhirnya kami tidak lagi mampu memandang-Mu karena kabut dosa yang mencemari hidup beriman kami. Ya Allah, ampunilah kami ketika dalam pergumulan kami tidak lagi datang dan berserah kepada Tuhan. Kami mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Dengan mudahnya, kami mengklaim keputusan kami adalah keputusan Tuhan. Perbuatan kami adalah perbuatan Tuhan. Perkataan kami adalah firman dari Tuhan. Baruilah hidup kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dan dengan anugerah-Mu kami pun mampu mengasihi-Mu dan sesama kami. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Oh
mengundang umat untuk berdiri. Kita mendengar berita anugerah firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai ke 13 yang berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Cita selalu tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, sana kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacita selalu tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Ya Allah, kasih-Mu besar. Mari kita menyanyikan bersama-sama. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Wanita, Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. bersama-sama. Ya Yesus, kasih-Mu besar,
lebih besar dari segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pujian yang akan dinaikkan oleh paduan suara Joyful.
Mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah seharusnya kami memuji-Mu ya Tuhan. Karena memang kasih-Mu besar dan agung, tidak tertandingi oleh apapun. Dan seharusnya rasa syukur itu juga ada di dalam setiap hari kehidupan kami. Karena walau hidup tidak seperti yang kami inginkan, penuh dengan pergumulan yang menyesakkan, tapi kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kasih-Mu senantiasa menyertai, menguatkan, menghibur di dalam masa-masa terkelam dan tersulit sekalipun. Biarlah jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Tubuh kami menyatakan syukur lewat kata dan perbuatan. Sehingga kasih-Mu juga nampak nyata lewat kehidupan kami. Tolong kami ya Roh Kudus. Tolong kami ya Roh-Mu yang kudus. Biarlah dengan kuat kuasa-Mu kami dimampukan untuk mengejar kasih yang benar. Lingkupilah kami di tengah keterbatasan dan kelemahan kami. Kasihanilah kami ya Kristus. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Keluaran 20 ayat 15. Saya mengajak kita semua untuk membaca bersama-sama. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah minggu pertama di bulan Februari dan kita memasuki bulan kasih. Hari ini kita mau bicara kasih yang salah. Seperti tadi Pak Rudi sudah mengatakan bahwa kasih Allah itu gak pernah salah. Yang bisa salah adalah kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada sesama. Tentu yang mau kita ketahui kenapa kita ini bisa salah mengasihi, padahal sudah ada Allah di dalam kita. Kenapa kita masih bisa salah mengasihi? Karena memang hidup itu rentan. Kita ini ciptaan yang rentan. Kita punya kerapuhan, kita penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan. Buktinya apa? Bapak Ibu bisa rasakan sendiri. Ngomongin soal tubuh manusia itu kan rentan terhadap berbagai macam penyakit. Ketika virus corona merebak di mana-mana, semua orang borong masker. Sampai masker tuh habis di Indomaret, habis di apotek, habis di toko obat, habis gitu ya. Luar biasa ketakutan manusia terhadap virus ini.
Itu salah satu bukti bahwa kita punya tubuh yang rentan. Makin hari makin tua. Lama-lama sel-sel itu yang tadinya bisa regenerasi tidak lagi bisa regenerasi. Lama-lama mengalami kegagalan, lalu kemudian kematian. Begitu juga dengan pikiran. Pikiran kita tuh mudah mendapatkan kebohongan. Orang ngomong apa, belum kita uji, udah percaya. Orang ngomong apa, kita belum tanya, belum cari, cross check apakah itu betul, kita sudah percaya. Itulah hoax. Betapa banyak juga hoax tentang virus corona gitu ya, yang merebak. Katanya virus corona tidak bisa tinggal di Indonesia karena suhunya tropis. Apa betul? Dan dengan segera kita mengirimkan, memforward berita-berita tersebut ke grup-grup yang kita punya gitu ya. Tanpa kita tahu betul atau enggak. Kata para ahli bagaimana? Kata para dokter bagaimana gitu ya. Kata para ahli virus bagaimana? Tapi kita sudah bersuka cita. Pikiran kita mudah menerima kebohongan. Jiwa kita juga rentan dengan trauma. Bapak Ibu sekalian, mau coba kita mencobai jiwa kita ya, rentan atau enggak. Misalnya ya, kita masuk dalam satu ruangan, lalu semua orang di ruangan itu tiba-tiba berbisik-bisik sambil ngeliatin kita, curi-curi pandang. Mungkin kita langsung berpikir, saya terluka nih. Ini orang pasti ngomongin saya nih yang jelek-jelek nih. Pasti orang ngomongin A, B, C, D. Kita akhirnya terluka, terkoyak gitu ya, retak. Jiwa manusia rentan trauma dan luka. Juga roh kita rentan kekeringan. Bapak Ibu pernah mendengar gak ayat yang bilang begini, roh itu penurut tapi daging lemah. Nah ya, pasti pernah mendengar, roh itu penurut tapi daging lemah. Kalau roh kita nurut terus sama Tuhan, pasti keselamatan di tangan kita. Tapi sayangnya dagingnya lemah. Jadi walaupun roh itu penurut, dia punya kelemahan. Dia tidak bisa mengungguli keinginan daging, Bapak Ibu. Roh kita juga punya kelemahan, punya keterbatasan, punya kekurangan. Nah, apa yang akhirnya bisa menambah kerentanan manusia jatuh dalam hidup, dalam dosa? Jadi kalau kita tahu bahwa hidup itu sudah rentan, ya hidup itu sudah rentan. Tapi ada loh hal-hal yang kita lakukan dengan sengaja yang justru menambah kerentanan itu. Salah satunya adalah kebiasaan buruk. Sadar gak setiap hari itu kita punya habit. Habit itu ada dua macam, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah begitu bangun kita masuk kamar mandi, ambil sikat, ambil odol, masih merem mata, masih ngantuk, tapi udah langsung otomatis sikat gigi. Itu bentuk kebiasaan. Itu kebiasaan yang kelihatan. Setelah makan langsung ke dapur cuci. Itu kebiasaan yang kelihatan. Dan itu bisa kebiasaan yang baik dan kebiasaan juga yang buruk yang kelihatan. Tapi ternyata yang lebih membahayakan adalah kebiasaan yang tidak kelihatan, Bapak Ibu. Kebiasaan yang tidak kelihatan adalah kebiasaan yang ada di sini dan ada di sini. Kita terbiasa ngomongin orang. Kita terbiasa berpikir negatif tentang orang. Kita terbiasa menzolimi orang di dalam hati. Kita terbiasa gibah di dalam hati. Kalau gibah tuh bahasa anak remaja, ngomongin orang, ngomongin orang lain. Dan katanya gibah itu dosanya lebih besar daripada perzinahan, katanya. Bapak Ibu, kalau di dalam kita tidak ada dosa besar atau tidak ada dosa kecil, tapi itu menjadi kebiasaan yang kalau kita pikir kecil, saya ngomong ini cuma di dalam hati kok kepikiran doang. Tapi ternyata kebiasaan kecil itu ketika kita biarkan ada, membuka celah buat kebiasaan buruk lain timbul. Orang gak ada yang tahu kok saya mikirin apa tentang orang. Orang gak ada yang tahu kok saya ngapain di kamar sendiri. Orang gak tahu ketika saya ada di kamar mandi, orang gak ngeliat kok. Kebiasaan buruk kita mulai. Dan ketika orang gak lihat, kebiasaan itu makin lama makin merajalela. Yang kedua adalah rasa ingin tahu yang keliru. Baik gak punya rasa ingin tahu? Baik, Bapak Ibu. Orang tuh gak bakal bertumbuh kalau tidak punya rasa ingin tahu. Orang tuh gak bakal maju kalau gak punya rasa ingin tahu. Tapi ada rasa ingin tahu yang akhirnya kebablasan, yaitu rasa ingin tahu yang tidak dilengkapi ataupun diliputi oleh hikmat dan oleh pengetahuan yang benar. Narkoba, seks di luar nikah,
ikut investasi bodong, salah naruh saham. Itu rasa ingin tahu. Awalnya dari rasa ingin tahu. Oh, apa bener sih ikut investasi ini untungnya banyak? Ngomongin soal duit gitu ya. Bener, oh katanya iya aku udah 2 bulan langsung duitku 2 kali lipat. Bunganya 50%. Masukin. Pas 5 juta bener, besoknya jadi 10 juta. Begitu kita masukin 100 juta, hilang duit kita. Itu terjadi beberapa waktu yang lalu, banyak sekali orang yang tertipu. Hanya karena apa? Rasa ingin tahu yang tidak komplit. Yang tidak dibatasi oleh hikmat Allah dan pengetahuan. Cari tahu apa benar. Ini bisa berbahaya, bikin hidup kita makin rapuh. Dan yang ketiga, gak peduli. Aku gak peduli orang mau ngomong apa, terserah. Orang mau berpikir apa tentang aku gak peduli, terserah. Orang mau bilang aku punya kebiasaan jelek, ya gue udah dari sananya begini. Susah Bapak Ibu ya. Ketika kita gak mau peduli kata orang bisa baik, bisa. Ada satu buku, Seni Bersikap Masa Bodoh. Itu buku terbaik yang ada di Gramedia. Dia selalu ada di ranking 1, gak tahu sekarang. Tapi tahun lalu itu dia ada di ranking 1. Bolehkah bermasa bodoh? Boleh. Ada kalanya kita perlu masa bodoh. Supaya apa? Supaya kita tidak fokus menyenangkan orang, tapi menyenangkan Tuhan. Kita tidak fokus pada apa yang penting, tapi kita bisa lebih fokus terhadap apa yang lebih penting. Tapi ketika masa bodoh itu, yaitu ketika kita membiarkan kebiasaan buruk, pikiran buruk ada di dalam diri kita, ya bodoh amat. Ya gue udah begini, terima gue. Itu akan menghancurkan kita, semakin hari semakin rapuh. Semakin hari semakin buruk kehidupan kita. Nah, akhirnya kita seperti kota Jakarta. Pagi-pagi burem. Mungkin kita pikir, oh embun. Enggak, polusi Bapak Ibu. Polusi. Kota Jakarta adalah kota yang juga menempati peringkat cukup tinggi. Bahkan nyaris tertinggi di dunia sebagai kota yang berpolusi. Setiap kita menambah jumlah racun dalam kehidupan tanpa sadar setiap harinya. Ketika tadi kita membiarkan kebiasaan-kebiasaan buruk kecil, kita ingin tahu tapi karena emosi saja, karena kepuasan saja, dan kita nggak peduli, terserah. Kita menelan racun lebih banyak. Dan semakin bertambah usia, semakinlah menumpuk racun itu yang mampu akhirnya menghancurkan tubuh, pikiran, jiwa, dan roh kita tanpa kita sadar. Papa saya seorang perokok Bapak Ibu. Dulu saya nggak pernah merasa terganggu dengan asap rokok, karena setiap hari asap rokok itu ada di rumah. Tapi ketika saya keluar dari rumah, suami saya tidak merokok, saya hidup bersama dengan suami saya. Ketika mulai masuk ke rumah lagi, saya mulai mencium, kok rumah jadi bau rokok banget ya? Padahal saya dulu 20 tahun, 23 tahun tinggal bersama orang tua saya tidak pernah terganggu dengan bau asap rokok. Tapi ketika saya hidup dengan suami yang tidak merokok, asap rokok sedikit aja udah bikin saya batuk-batuk. Ketika kita membiarkan hidup kita ada di dalam racun, dan membiarkan racun itu tetap ada dalam diri kita, lama-lama kita nggak tahu bahwa kita itu sedang keracunan. Dan matinya makin lama, makin mudah dan makin cepat. Jenis racun yang harus dikeluarkan. Tentu ketika kita bicara soal polusi, bahwa kita ini punya banyak polusi, punya banyak racun di dalam hidup kita. Ada paling nggak 3 jenis racun yang paling utama yang harus kita keluarkan dari diri kita. Yang pertama adalah keinginan yang berpusat pada kepuasan diri. Kita buka Keluaran 20 ayat 3 sekali lagi. Kita baca secara perlahan Keluaran 20 ayat 3. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Pada zaman perjanjian lama, Allah lain itu banyak Bapak Ibu. Kenapa? Karena bangsa Israel dikepung oleh bangsa-bangsa yang memang mengenal Allah lain. Baal, ada lembu emas, ada dewa-dewi Yunani,
Mesir, dan lain sebagainya. Tuhan tahu betapa mudahnya manusia itu kecewa sama Tuhan. Tuhan tahu betapa mudahnya manusia itu kecewa sama Tuhan ketika orang lain mendapat sesuatu yang ia tidak dapatkan. Ketika orang lain doanya dijawab, doa dia tidak dijawab. Ketika orang lain berbahagia, dia tidak merasa bahagia. Dan begitu gampangnya manusia dari rasa tidak bahagia itu memindahkan hati yang tadinya ke Tuhan, lalu kemudian ke Allah lain. Dulu begitu, sekarang sama. Tapi Allah lain bukan lagi dalam bentuk lembu emas. Allah lain justru adalah hal-hal yang begitu melekat dalam kehidupan kita. Suami, istri, pekerjaan, orang tua, kakak, adik, idola di Instagram atau di YouTube. Sekarang kan banyak Instagram tokoh-tokoh yang baru di Instagram gitu ya. Artis-artis Instagram, idola-idola Instagram, khususnya untuk anak remaja dan pemuda. Termasuk diri kita bisa jadi Tuhan buat diri kita sendiri. Ini adalah keinginan yang berpusat pada kepuasan diri. Tiap kita mau melakukan sesuatu pikir, kenapa saya mau melakukan ini? Saya melakukan ini untuk diri saya atau untuk orang lain? Ketika kita mulai melakukan itu, alasannya adalah saya, alasannya adalah diri sendiri, maka jangan-jangan itu adalah racun. Bukan berarti kita tidak boleh mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri adalah sesuatu yang mutlak dilakukan. Tapi kalau terlalu mengasihi diri dan akhirnya salah mengasihi diri, itu bisa menjadi racun bahkan bagi diri sendiri. Yang kedua adalah pikiran yang keliru dan terbatas. Apa pendapat Bapak Ibu ketika saya bawa beginian di gereja? Botol apa ini? Tahu aja. Pintar ya Bapak Ibu. Ngapain pendeta membawa botol bir ke gereja? Begitu kosong lagi kan? Jangan-jangan semalam mabok tuh. Sebelum khotbah mabok dulu buat dapat inspirasi. Bapak Ibu, dengan mudah kita menilai orang-orang yang mungkin sekedar membawa botol bir atau membawa yang lain, termasuk mungkin bentuk tubuh. Dia tuh pasti suka makan tuh karena besar. Bapak Ibu, percayalah, saya angin aja bisa bikin gemuk. Setengah mati tahu dietnya gitu ya. Kadang-kadang orang langsung berpikir lihat orang dalam porsi besar, pasti doyan makan nih gitu ya, pasti hidupnya tidak teratur, pasti penyakitan segala macam. Belum tentu. Saya menggunakan bir untuk masak fish and chip. Karena kalau ikan dori dibalut dengan tepung, lalu kemudian dikasih bir sebagai cairannya, bukan air biasa, tapi bir dingin, itu membuat tepung itu jadi sangat crispy. Dan itu cukup awet. Biasanya kan kalau garing, abis digoreng sedikit langsung nyenyek gitu ya. Ini gak enak, udah kayak karet gitu ya. Ini enggak. Menggunakan bir yang dingin itu membuat tepung sangat crispy. Dan bisa sampai 5-6 jam. Jadi saya nggak harus masak 2 kali kalau Ben doyannya kriuk gitu ya. Karena dia demennya kriuk gitu ya. Jadi saya harus mikirin bagaimana caranya supaya ikan saya yang saya goreng tetap kriuk. Salah satunya adalah dengan bir. Pikiran kita terbatas. Pikiran kita dengan mudah dimasuki oleh kebohongan. Keluaran 20 ayat 4 mengatakan begini. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu. Ketika manusia berpikir dengan bikin patung, saya lebih dekat sama Allah. Kenapa pada saat itu manusia bikin patung? Karena ketika dia bikin patung, dia langsung menyembah. Dia merasa dengan membuat patung lalu memberikan sesajen di depan patung itu sudah menyembah Allah.
pikiran yang terbatas, pikiran yang keliru. Dan itu kita alami setiap hari. Dengan apa? Dengan melakukan gibah sama orang lain. Ketika kita mulai berpikir buruk tentang orang lain, ketika kita mulai menjudge orang lain, menghakimi orang lain terhadap apa yang mungkin tidak pernah dibuatnya. Matius 15 ayat 19, kita buka sama-sama. Matius 15 ayat 19, kita baca ya. 2, 3. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kita suka menghujat orang tanpa sadar di sini. Itu kebiasaan Bapak Ibu. Kebiasaan, itu habit yang buruk. Habit yang tidak kelihatan tapi menghancurkan. Dan yang ketiga, perasaan-perasaan yang menghancurkan. Kolose 3 ayat 8. Mari kita buka bersama. Kolose 3 ayat 8. Kita baca 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dimulai dari kemarahan, dimulai dari iri hati, dimulai dari kesel, dimulai dari kecewa. Kalau kita tidak segera menyapunya keluar, maka kita akan hidup dengan perasaan-perasaan itu seumur hidup kita. Maka perasaan-perasaan yang mampu memberikan kehancuran, segeralah keluarkan. Itulah makna dari Yesus mengatakan, kalau kamu ada masalah, jangan kamu simpan sampai esok. Jangan biarkan marahmu tetap ada sampai esok. Karena ketika waktu bertambah, maka dia lebih cepat berkembang biak. Apa bahayanya? Tanpa sadar kita akan mengalami kerusakan, sama seperti ketika kita keracunan. Rusak organ tubuh kita, rusak organ dalam kita. Setelah kerusakan, kehilangan kesadaran. Awalnya kelihatan sakit aja, kelihatan sakit jiwa, kelihatan sakit mental, kelihatan lesu, kelihatan murung. Itu udah termasuk penyakit-penyakit yang nampak gara-gara hal yang di dalam. Dari kerusakan mulai kehilangan kesadaran, nggak kontrol lagi. Mau ngomong apa, di mana terserah, orang mau terima nggak peduli. Itu sudah kehilangan kesadaran. Lobus frontalnya itu biasanya sudah terserang. Lobus frontal adalah otak yang punya fungsi memutuskan ini benar, ini salah, ini harus dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Ini penting, ini tidak penting. Ini baik, ini buruk. Lobus frontal kita ketika sudah mulai mengalami kerusakan bisa membuat kita kehilangan kesadaran. Kita bisa pergi ke orang lain, lalu kemudian kita ngomong apa, kayak orang mabuk, betul-betul kayak orang mabuk. Dan ujungnya adalah kematian. Kematian banyak dijumpai di rumah sakit jiwa Bapak Ibu. Tubuhnya baik, tubuhnya sehat, tapi yang dia tatap hanya tembok atau atap. Tidak ada yang lain, tidak ada reaksi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kematian sebelum kematian yang sebetulnya menjemput. Bagaimana kita harus mengatasi kerentanan ini? Apa yang dapat dilakukan dalam meningkatkan ketahanan hidup kita terhadap polusi yang makin pekat menekan hidup? Detox. Kalau kita tubuh biasanya ada yang namanya istilahnya detox. Dengan buah-buahan selama 1 minggu. Dengan sayuran selama 1 minggu. Memang agak lemes, tapi paling tidak membuang begitu banyak racun di dalam diri kita. Nah, kalau dibilang detox itu adalah untuk tubuh saja, enggak. Detox adalah proses atau periode tertentu untuk mengeluarkan racun atau zat yang tidak sehat, yang tidak menguntungkan, ada dalam tubuh juga dalam pikiran, jiwa, dan roh. Jadi kita perlu melakukan tidak hanya detox tubuh, tapi detox jiwa, detox pikiran, detox roh. Nah Bapak Ibu, bagaimana caranya? Untuk paling tidak, supaya kita tidak menyimpan banyak racun yang bisa membuat kita mati secara perlahan di dalam, bukan di luar. Memasukkan hal-hal yang baik lebih banyak. Untungnya
kita ini terbatas. Untungnya kita ini terbatas. Ketika kita yang terbatas ini, maka pikiran kita terbatas, hati kita terbatas, segala sesuatunya terbatas. Tubuh dan jiwa, roh juga terbatas. Ketika hal yang baik masuk, otomatis hal yang buruk keluar gak? Andai kata saya penuhkan botol bir ini dengan air. Ketika saya masukkan air putih, maka bir kalau misalnya dia masih ada, birnya akan keluar. Dan lama-lama tergantikan oleh air putih karena terbatasnya botol ini. Begitu juga dengan kita. Kita terbatas. Ketika hal baik selalu kita masukkan dan terus-menerus kita masukkan, otomatis yang buruk itu akan keluar. Maka masukkan hal-hal yang baik lebih banyak. Kalau lewat Filipi, pikirkan apa yang baik, apa yang membangun, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang mendatangkan damai sejahtera dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Lalu kemudian yang kedua, ampuni diri, ampuni orang lain. Tidak ada jalan untuk mendapatkan cinta kasih Allah dan merasakan cinta kasih Allah lewat pengampunan. Kalau Bapak Ibu sekalian banyak yang nanya, bagaimana saya bisa menurunkan 24 kg di dalam 1 tahun? Tahun 2017 sampai 18 sampai 19, puji Tuhan gak naik lagi. Sebetulnya bukan soal makan. Bukan soal berapa banyak kalori yang saya hitung setiap hari. Awalnya begitu. Tapi ternyata ada aspek yang lain yang membuat tubuh saya berubah. Saya mencoba untuk melakukan pengampunan secara holistik. Ternyata ada beberapa orang yang belum saya ampuni dalam hidup sepanjang saya melayani. Dan ketika 3 tahun yang lalu Tuhan menegur saya, Tuhan mau saya mengampuni semua orang dalam hidup saya. Dan tubuh saya mulai merespon secara positif. Pengampunan itu memberikan efek yang sangat luar biasa pada tubuh Bapak Ibu sekalian. Karena saya sudah mengalaminya. Sekarang saya mau makan banyak, gak masalah. Saya makan nasi saya udah mulai makan mie, saya mulai makan roti. Kalau babi gak bisa berhenti, tiap hari kayaknya. Namanya babi, apalagi samcan Bapak Ibu, saya gak bisa menolak samcan. Dimanapun ada samcan saya makan. Tapi ternyata tubuh saya sudah berbeda. Karena saya mencoba untuk mengampuni diri sendiri dan mengampuni orang yang pernah menyakiti saya. Kolose 3 ayat 13, coba kita buka sama-sama. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Pengampunan melepaskan kita dari begitu banyak racun yang membuat tubuh kita sakit. Bukan hanya hati dan jiwa yang sakit, tapi tubuh kita sakit hanya karena kita tidak mau mengampuni orang lain. Dan yang terakhir Bapak Ibu, akui dosa yang tersembunyi. Mulailah mengakui dosa-dosa yang tersembunyi. Mulailah mengakui bahwa iya, saya memang pernah salah. Saya melakukan ini, orang gak pernah tahu. Biasanya saya mencoba melakukan itu di tengah remaja dengan kata-kata begini. Ketika lagi ada di dalam sharing kelompok kecil-kecil, saya minta mereka untuk sharing dengan awal kata, lu pasti gak tahu kalau gua pernah. Kamu pasti gak tahu kalau saya itu sedang menyimpan dosa tersembunyi. Dan lama-lama akhirnya teman-teman remaja mengakui dosanya perlahan demi perlahan. Walaupun awalnya malu, awalnya kayaknya nggak ada deh. Tapi ternyata banyak. Dosa tersembunyi itu menghancurkan kita luar biasa Bapak Ibu. Mulailah mengakui dosa, bukan hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan udah pasti tahu. Tapi cobalah mengakui dosa tersembunyi kita terhadap orang-orang di sekeliling kita. Dan kita akan lihat dampaknya besar. Kita akan berpulih dari dosa itu. Dan kita tidak akan masuk pada dosa yang sama. Karena dosa yang kita akui membuat kita dan orang lain yang tahu dosa kita menjadi sistem imun. Orang lain itu bisa jadi sistem imun buat kita Bapak Ibu, supaya kita gak masuk virus lebih banyak. Karena orang lain yang tahu dosa kita akan mengingatkan kita, lu jangan sampai masuk dosa yang sama lagi ya. And I pray for you.
Saya berdoa untukmu. Asal jangan mengakui dosa sama orang yang bikin dosanya barengan, gak efek, sama aja ya. Jadi akuilah dosa kepada orang-orang yang pasti bisa menolong Bapak Ibu sekalian untuk bahkan keluar dari dosa-dosa itu. Tapi tanpa pengakuan tidak akan pernah ada pemulihan. Nanti di hari Sabtu kita akan bersama-sama menghadiri KPI. Saya atas nama panitia mengundang Bapak Ibu sekalian untuk masuk di dalam KPI untuk ibadah, dan kita persiapkan sejak minggu ini. Kita siapkan untuk membuang dan mengakui semua kelemahan-kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Karena kembali, tanpa pengakuan, tanpa keterbukaan, tidak akan pernah ada pemulihan. Tidak akan pernah ada pemulihan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, siapkan hati kita. Kalau sekarang hati kita masih seperti itu tuh, kelihatan gak ya? Ada hati hitam di belakang. Di samping. Ada hati hitam di samping walaupun ada bagian yang merah. Saat ini mungkin kondisi kita seperti itu. Bahkan mungkin gak ada merahnya sama sekali. Hitam semua. Karena bekas asap polusi. Tapi biarlah di akhir bulan ini, paling tidak, hitam itu mulai memudar dan diisi oleh cinta kasih Kristus yang tidak berkesudahan. Karena tanpa Kristus tidak akan mungkin ada hal baik. Tanpa Kristus tidak akan mungkin kita mampu mengampuni. Tanpa Kristus gak akan mungkin kita mengalahkan dosa. Jadi segala sesuatunya harus berpusat pada Kristus, hanya karena Kristus yang mampu melakukannya bersama kita. Kasih Tuhan kepada kita tidak pernah salah, tapi kasih kita kepadanya bisa salah. Jadi berhati-hatilah. Detoxlah sesering mungkin. Karena itulah yang membawa kesehatan bukan hanya bagi tubuh, tapi bagi jiwa, raga, dan terutama roh kita. Sehingga suatu saat Tuhan panggil kita ditemukan tidak bercacat dan tidak bercela, masuk dalam kerajaan kekalnya. Amin. Bersama dengan gereja yang senantiasa disertainya, mari kita mengaku iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Dalam rangka GKI Kalvin Polri mendukung pelayanan Saudari Evelyn Perdana, maka saat ini diberikan kesempatan untuk Saudari Evelyn menyampaikan sharing pelayanan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, saya bersyukur kalau diberi kesempatan sekali lagi sebelum saya kembali ke Myanmar melanjutkan tugas pemberitaan Injil di negara itu untuk term yang ketiga. Ya, saya ingat 10 tahun yang lalu, tepatnya di gereja ini, bersama dengan seluruh jemaat GKI Kalvin Polri, dilayani oleh pendeta Santoni, saya didoakan, diutus untuk boleh melayani ke negara Myanmar. Nah, waktu saya sampai di negara itu, 10 tahun yang lalu, negara itu masih dalam bentuk negara yang junta militer.
Ya, negara Myanmar atau dulu yang dikenal sebagai negara Birma adalah negara yang penuh dengan kekuatan kuasa, dikuasai oleh junta militer. Ya, yang serem, yang menakutkan, yang membuat masyarakatnya itu menjadi negara yang tertutup, yang membuat bangsa dalam negara itu menjadi negara yang sangat bodoh, terbelakang. Ya. Jadi waktu saya sampai di sana atau sebelum pergi pun banyak orang bertanya, Evelyn, kalau mau bermisi kenapa harus ke Myanmar? Kamu mau bunuh diri? Kalau mau bermisi di Indonesia juga masih banyak ladang misi. Kenapa mesti pergi jauh-jauh? GKI punya ladang misi di Irian Jaya, pergi ke Irian Jaya aja. Ya, tapi setiap kali pergumulan itu ada, karena nggak mudah juga buat saya untuk mau taat terhadap panggilan Tuhan. Ada harga yang harus dibayar, meninggalkan keluarga, teman-teman, comfort zone. Karena saya bukan orang yang belum di dalam pelayanan waktu Tuhan panggil saya. Saya sudah ada di dalam pelayanan Tuhan. Tetapi di dalam kekuatan Tuhan memenuhi panggilan itu. Saudara, Bapak Ibu sekalian tahu, setelah saya ada di sana, waktu dikatakan negara yang penuh dengan kegelapan itu menjadi kondisinya, dan sebagaimana janji Tuhan katakan, bahwa bangsa yang berada di dalam kegelapan, daripadanya akan terbit terang Tuhan. Orang yang berjalan di dalam kekelaman akan menerima terangnya yang ajaib. Dan saya meyakini itu. Dan bersama dengan doa dari Bapak Ibu untuk pelayanan di Myanmar dan untuk bangsa di Myanmar, saya mau menyaksikan pagi hari ini bahwa ada banyak perubahan telah terjadi di dalam negara Myanmar 10 tahun belakangan ini. Nah, kalau Bapak Ibu dengar berita tentang Myanmar telah menjadi negara yang terbuka, itu karena doa kita semua. Itu terjadi. Bukan cuma doa Bapak Ibu, ada begitu banyak doa dinaikkan kepada Tuhan buat bangsa yang gelap ini. Doa orang-orang Myanmar sendiri, doa Bapak Ibu sekalian, kehadiran para misionaris, dan doa dari berbagai banyak orang yang percaya di dunia ini untuk negara ini. Karena itu saya akan kembali lagi sebentar. Kalau Tuhan berkenan, saya akan komitmen kembali untuk melayani Tuhan 3 tahun lagi. Dan mari, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk punya sebuah keyakinan. Doa. Doa. Ada orang yang diutus untuk pergi, ada di depan, untuk boleh memberitakan Injil, mengajarkan firman Tuhan. Dan nanti tugas saya adalah mengajarkan firman Tuhan kepada para mahasiswa. Mahasiswa ini sebenarnya target pemerintah untuk dikucilkan, untuk dianggap berbahaya. Tapi saya akan melayani di antara para mahasiswa, membina mereka untuk mengerti firman Tuhan. Belajar PA dengan baik, sebagaimana Tuhan inginkan untuk mereka juga mengerti, mempelajari firman Tuhan melalui PA, metode PA induktif. Saya juga dipercayakan untuk boleh membina para misionaris baru yang bergabung di dalam tim dari lembaga misi OMF di sana. Jadi berkaitan dengan itu, doakan, karena nanti bentuk pelayanan saya juga adalah pelayanan yang bukan cuma memakai bahasa lokal yang udah sulit, tapi juga sekarang juga harus pakai bahasa Inggris. Mengajarkan mereka untuk bisa mengerti bagaimana belajar bahasa dan budaya, sehingga mereka bisa menjadi para misionaris yang melayani secara kontekstual, sehingga bisa terjadi pemberitaan Injil yang tepat buat mereka. Saya doakan, karena saya juga harus bekerja, karena saya ini bukan cuma menjadi misionaris, menjadi pemberita Injil. Gak bisa masuk Myanmar cuma sebagai seorang misionaris atau hamba Tuhan. Saya harus bekerja, memakai profesi saya sebagai background saya accounting. Saya akan bekerja di sana, mengerjakan pembukuan, accounting di sebuah perusahaan peanut butter. Ya, itu perusahaan produksi dari kacang tanah dibuat sampai menjadi peanut, dan
perusahaan ini baru sedang berkembang, punya 8 toko, dan saya akan membantu pembukuannya dan mengurus accounting sistemnya. Doakan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan terus belajar bahasa, supaya belajar bahasa itu juga bisa Tuhan pimpin. Kan saya tidak bisa berbahasa Myanmar, tapi masih sulit untuk seperti ini, ngomong langsung dari hati, belum bisa. Saya sudah bisa memimpin PA, berkhotbah dalam bahasa Myanmar, tapi masih terbatas. Mari Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua dalam nanti doa sebentar yang dilayani bersama dengan Ibu Yael, melayani. Ya tadi ya, holistik, bukan cuma Injil, tapi juga membangun ekonomi mereka, tetapi juga secara menyeluruh ya, hidup saya juga boleh Tuhan pakai dan Tuhan pimpin untuk boleh menjadi membawa terangnya di tengah negara yang gelap ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian melalui pelayanan doa. Ya, nanti di depan juga ada buku buletin doa Myanmar, yang sungguh-sungguh mau berkomitmen dan berdoa bisa ambil buku itu, sehingga tentang negara itu bisa diketahui lebih jauh dari buku buletin doa itu. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk kesaksiannya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama mendukung saudari kita terkasih Evelyn Perdana yang akan masuk di dalam pelayanan di Myanmar. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang mengatasi segala Allah, Allah yang menguatkan kami ketika kami ada di masa-masa terbatas, di masa-masa yang begitu menekan, di masa-masa di mana kami ingin menyerah. Tapi Engkau adalah Allah yang memelihara hati dan pikiran kami sedemikian rupa. Engkau adalah Allah yang memegang tangan kami dan berjuang bersama dengan kami menghadapi setiap polusi-polusi kehidupan yang datang menghajar kami bertubi-tubi. Tuhan, kami punya Engkau yang menolong kami untuk tetap berdiri teguh, mengabarkan cinta kasih-Mu yang tidak berkesudahan itu bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi bangsa yang masih ada di dalam kegelapan. Masih ada tetangga-tetangga kami juga yang masih ada di dalam kegelapan, rekan kerja, sahabat, dan saudara-saudara kami. Tuhan, biarlah cinta kasih-Mu itu yang menetap dalam hati kami, sehingga kami bisa terus juga melaksanakan tugas panggilan kami sebagai pemberita-pemberita Injil-Mu di tengah dunia ini, dimanapun Tuhan menempatkan. Secara khusus Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk saudari kami terkasih Evelyn Perdana. Dengan tangan Tuhan yang walau tak nampak tetap memegang dan meneguhkannya. Kiranya Engkau yang menguatkan dia, Engkau yang memberikan segala sesuatu yang ia butuhkan untuk belajar, untuk menambah ilmu, mendalami situasi, kondisi. Tuhan, kiranya Kau berikan hikmat kepadanya, berikan kepadanya kesabaran, hati yang tangguh ketika menghadapi pergumulan dan tantangan, halangan yang membuat dia bisa berhenti. Kiranya terang-Mu terus menguasainya, sehingga rasa takut dan khawatir dijauhkan daripadanya. Kiranya Roh-Mu terus melindunginya, tubuh, jiwa, pikiran, dan rohnya, sehingga ia terus terarah kepadamu, sehingga tidak ada kuasa-kuasa selain kuasa Allah yang berkuasa dalam kehidupannya ataupun mampu menghancurkan kehidupannya dan imannya. Biarlah Engkau yang melindungi kemanapun ia pergi, menjadi tiang awan dan tiang api. Dan lewat kehadirannya kuasa Tuhan dirasakan oleh umat dan masyarakat di tengah bangsa itu. Tuhan, kuatkanlah hamba-Mu ini Tuhan, dan teruslah berbicara kepadanya pribadi, secara pribadi, sehingga dengan benar ia menerima tuntunan dari-Mu saja untuk mengambil setiap pilihan di dalam pelayanan, pekerjaan maupun kehidupannya.
Mampukan ia Tuhan terus memiliki kepekaan terhadap isi hatimu, terhadap caramu, terhadap kuasamu. Berkatilah juga setiap kami Tuhan yang melakukan peperangan yang sama di tengah kehidupan kami. Mencoba untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan, berjuang bersama dengan Tuhan sehingga kami tidak mudah ditelan oleh polusi kehidupan. Biarlah Engkau yang menolong kami di dalam pergumulan kami sehari demi sehari, di tengah keluarga kami, di tengah relasi suami istri kami, orang tua anak kami, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan lewat kehidupan kami, lewat setiap pilihan-pilihan kami, dan kami tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, kiranya Engkau juga yang menolong Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajaran menteri juga pemerintah daerah dan pemerintah kota. Tuhan berikan mereka hikmat sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang mencoba mencari apa yang baik dan benar menurut Allah sendiri bagi bangsa dan kota kami. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan kami sebagai gereja Tuhan, mencari seorang pendeta dan bergumul bersama dengan seorang calon pendeta. Kami berdoa untuk saudari Windy, kiranya Engkau yang mengutus dia di tempat ini, maka Engkau juga yang akan memperlengkapi dia di dalam segala sesuatu yang ia butuhkan untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini, dengan hati yang gembira, dengan hati yang terus terarah kepadamu, sehingga suaramu lah terus yang digemakannya. Biarlah Tuhan Kau juga yang menyertai setiap proses yang harus kami lewati sebagai jemaat Tuhan ke depan, dengan pimpinan-Mu saja, dengan pertolongan-Mu saja, kemenangan demi kemenangan, sukacita demi sukacita akan kami raih. Tolong kami Tuhan, ajar kami bersandar dan berharap padamu saja sebagai Sang Kepala Gereja. Kami naikkan doa syukur kami, permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang kita berikan dengan sukarela dan penuh ketulusan. Dengarlah firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikangkah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan
aku. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, seperti lagu yang baru kami nyanyikan, ajarlah kami Tuhan untuk bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bawa persembahan kami, biarlah Tuhan sendiri yang kuduskan persembahan ini. Tuhan sendiri yang berkati orang-orang yang sudah Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan ajarkan kami juga untuk mempersembahkan diri kami untuk melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Milikilah kasih yang benar, yaitu kasih yang semakin mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita mampu mempersembahkan hidup bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kasihku padamu Tuhanku, oh dengarlah, ku mohon nanti, tambahkan kasihku makin besar kepadamu. Kasih Kristus, kita tidak akan mengalami kemajuan dalam semua hal. Jadi kenakanlah kasih Kristus, bersihkanlah segala sesuatu yang memang harus dibersihkan, hingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang siap menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah kita bersama-sama pergi dari ruangan ini, membawa cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita dan mendapatkan berkat Tuhan. Kiranya Allah yang telah memanggil setiap kita pada terangnya yang ajaib, Dia yang akan terus mengokohkan, menguatkan, memberikan kita segala sesuatu yang baik, agar kita dapat bertahan di dalam tekanan dan pergumulan sekalipun. Karena Ialah yang punya kuasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya,
yang bagimu tak bersela. Dalam doaku, tampakkan kasih-Ku